Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya ke tempat kotoran. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang ke tempat kotoran. Ia adalah salah satu kekasihku. Akan tetapi, orang-orang enggan memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Pergilah, mandikan, kafani, dan solati, lalu kuburkanlah dia. Perintah Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Nabi Musa alaihissalam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Tolong beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu para penduduk memberitahu dan mengantarkan Nabi Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Sesampainya Nabi Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Nabi Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu. Sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu? Padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah, Zat yang Maha Paling Mengasihi. Nabi Musa bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Allah menjelaskan, pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku sehingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu. Kedua adalah teman buruk. Ketiga adalah iblis. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi, aku senang berteman dengan orang-orang soleh dan aku menyukai kesuhutan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripadaku kalau orang-orang soleh adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Sehingga andai ada 2 orang, yang satu adalah orang soleh dan yang kedua adalah orang buruk, lalu mereka mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang yang soleh dan mengakhirkan hajat orang yang buruk. Dalam riwayat Wahab bin Munabbah,
Perkataan laki-laki yang ketiga adalah, "Ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabimu akan senang, sedangkan setan, musuhku dan musuhmu akan bersedih. Akan tetapi, apabila Engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang, sedangkan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu, kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku dan maafkanlah aku." Kemudian Allah berkata, "Aku telah mengasihinya, memaafkannya, dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah Ad-Dat yang maha pengasih lagi maha penyayang, terutama kepada orang-orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku ampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe, comment, share, and like.